Halo, apa kabar kalian semuanya? Baik-baik kah? Ya, teman-teman, aku ingin membacakan siapa sih yang sebentar lagi akan mesra lagi sama kamu? Ya, siapa yang kira-kira mesra lagi sama kamu? Aku lagi kangen banget nih pakai kartu tarot klasik. Ini dia. Kartu tarot klasik. Ini ukurannya mini ya guys, jadi kita enak gitu. Even ini bukan asli banget ya teman-teman, tapi membantu lah kalau kalian travel atau kalian pengen narot gitu, ketemu sama orang, nggak perlu berat-berat ya kan. Nah, sekarang kita akan buka siapakah orang yang akan mesra lagi sama kamu. Pada masa lalu, seseorang ini lidahnya tajam. Dia kerap memberikan kata-kata yang tidak baik. Define-nya adalah maskulin atau dia seorang laki-laki juga boleh ya. Dan di sini dia curang. Orangnya itu ya, karena ada kartu 5 pedang. Kenapa 5 pedang itu dikatakan juga curang? Karena dia merebut pedang kamu di sini ya. Ada yang sedih karena terkalahkan, pedangnya diambil sama dia. Mengalahkan musuh. Tetapi banyak sekali dibuat kayak kalau dalam emosi itu curang ya, kerap menyakiti. Yang kedua, selain dia lidahnya tajam, dia juga orangnya banyak tanggungan ya. Kalau aku lihat, mungkin dia galak gara-gara banyak tanggungan teman-teman. Dia tuh mau happy-happy tapi nggak ditunjukkan. Jadi tidak ada yang keluar ya. Aku ngelihatnya gini, dia tuh cuman kayak menang di kandang aja sih. Ibaratnya kalau misalnya dia nyaman itu pada area tertentu. Misal dia pede di bidangnya aja gitu ya kalau bekerja. Tapi kalau disuruh skill lain dia nggak ada. Kayak gitu. Orangnya mageran. The Hangman ini lebih, dia tuh kayak gini loh, magernya dia menurut dia ya adalah bentuk bentuk pengorbanan, tapi sebetulnya mager. Orangnya sangat mendukung sekali privacy ya, karena di sini dia merasa nggak ada yang mendukung dia, nggak ada yang care sama dia, jadi dia hidup keras sendiri. Dan di sini dia tuh percaya akan nasib, akan sebuah perubahan, ataupun dia sedang mengejar perubahan di sini ya. Orangnya itu bisa dibilang berwibawa, tetapi juga dia punya sisi lemah lembut, karena sekalipun dia ada maskulin, dia juga orangnya itu kayak gini loh, tidak tegas laki gitu loh. Tau gak sih tegas feminin itu gimana? Jadi ya masih pakai pikiran, masih pakai perasaan. Kalau dibilang bijak sih ya belum tentu bijak, karena dia ngikutin perasaannya sendiri, kecuali kalau ini keluarnya king. Kadang-kadang dia membuat keputusan itu yang mungkin memberatkan dirinya sendiri atau malah ngeribetin orang. Dia tuh nggak nyadar ya kalau sebetulnya orangnya ini agak sedikit destruktif, dan dia tuh tidak punya rasa kepekaan tinggi untuk mengetahui apakah aku nyakitin orang lain atau enggak. Kita afirmasi lagi di sini. Oh. Kartu The Devil. Kamu punya, kok nggak kelihatan ya? Offset ini teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini offset banget. Ini kita punya kartu The Devil ya. Kartu The Devil. Kartu The Devil itu menceritakan mengenai kalian itu punya hubungan jangka panjang, kemelekatan yang kuat, tapi kayak sakit gitu loh, kecanduan. Bisa dibilang
sedih dan berduka tapi dijalani, karena sekali kenal sama dia kayak dia segalanya, he's everything. Mereka ini kayak orang yang kalau aku bisa bilang ngangenin juga, tetapi ngangeninnya itu bukan cinta murni ya, lebih kepada gairah. Karena di sini ada kartu King of Wands setelahnya. Dia adalah orang yang dominan banget. Aku tidak melihat ada umur muda di sini ya teman-teman. Orangnya itu tidak gendut ya, tinggi, ya mungkin berisi, sekel, tapi perutnya agak buncit mungkin ya karena sudah umur. Ada yang brewokan, rambutnya ubanan, ada yang rambutnya tidak tertata dengan rapi ya. Ini ada hitam-hitam dan ada putih-putih, biasanya ubanan. Dan di sini bisa aja ada yang sudah punya anak. Ya itu kalau itu lumrah lah ya, kalau udah umur-umur segitu. Pikirannya tuh kanak-kanakan. Dalam arti nggak yang dewasa banget, ya mungkin lebih dewasaan kamu, dan dia tuh bisa ngikutin ritme kamu gitu loh. Kalau kamu lagi kanak-kanakan ya dia ikut-ikutan. Itu kayak mencontoh apa yang kamu perlakukan sama dia akan seperti itu. Di sini orangnya sangat posesif ya, terutama kalau untuk masalah materi. Sebetulnya dia orangnya perhitungan. Maksudnya perhitungan gini, bukan pelit-pelit banget, tapi ketika dia perlu ngeluarin uang itu pun dipikir-pikir untuk apa. Rata-rata kalau yang kayak gitu ya setahu aku ya kayak ayahku gitu loh, Scorpio, Capricorn, terus apa lagi yang agak-agak gimana ya, Gemini mungkin. Kalau misal dia butuh banget ya cepet gitu belinya, tapi kalau untuk orang lain mereka kadang-kadang tidak aware gitu. Ada kartu 5 Wands. Seseorang ini kayak sering bohong sama diri sendiri ya. Defensif. Orangnya defensif itu nggak pernah mau ngaku salah, walaupun udah kenyataannya bener-bener kelihatan depan batang hidung kita. Dia begitu, tapi dia merasa tidak seperti itu. Dia kerap melakukan tindakan yang bodoh ya teman-teman. Dalam arti tindakan yang tidak diperkirakan untuk jangka panjang. Dan di sini ada kartu Three of Pentacles. Artinya ya bisa aja dia terlibat dalam satu bisnis partnership dengan seseorang yang ternyata ini merugikan dia. Bisa dari pekerjaan, tertipu, atau dia jatuh gara-gara kerjasama ini apa yang dijalankan, atau ada yang menawarkan dia sesuatu dikala dia lagi down-downnya ya. Atau bisa juga begini, kalau kita bicara masalah cinta segitiga, itu juga bisa segala sesuatu yang dia lakukan dengan cepat tanpa pertimbangan ya, membuka cabang cinta segitiga, akhirnya di sini seperti kayak berantakan, bahkan seperti kayak nggak memilih sama sekali, tidak memilih kamu atau gimana gitu. Lebih defensif, dia lebih kayak menyalahkan dirinya, iya gara-gara aku nih semuanya berantakan. Sebetulnya aku sayang sama kamu, tetapi karena kebodohanku sendiri, aku tidak melihat situasi dan kondisi bahwa aku sudah ada yang punya. Aku naif sama kamu, melibatkan kamu dalam aksiku. Cie, aku udah lumping kali. Nah, di sini teman-teman, aku afirmasikan ini orangnya ya. Dia suka sekali pakai biru, merah orangnya ya, warna-warna di sini. Udah itu, ya pasti sih dia juga tidak muda-muda banget ya, karena sebetulnya dia tuh the devil yang menyamar gitu. The devil itu ini gambarnya adalah kambing hutan. Punya jenggot ya. Seakan-akan dia alim tapi kadang-kadang memperdaya. Mungkin juga dia secara spiritual, secara ibadah juga bagus sebenarnya, cuman ya seperti yang kamu tahu, tidak semuanya dia bisa terlalu lurus gitu ya. Orang itu sangat posesif teman-teman. Dia tuh merencanakan sesuatu. Jadi sebelum
dia melakukan sesuatu, termasuk dia melakukan pendekatan sama kamu, dia itu sudah tahu informasi tentang kamu. Bahkan dia sudah observasi kamu nih sukanya apa, temen kamu siapa, ya. Jadi dia tuh ketika mendekati kamu, wah, ideal nih buat gue. Padahal dia nggak kayak gitu. Dia bisa jadi seperti itu dikarenakan observasi. Karena dia tuh banyak melihat dan memperhatikan ya. Di sini ada Virgo, ada Capricorn kuat di sini ya. Orang-orang yang memperhatikan gitu. Terus di sini ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu di sini ada Aries ya, kemudian Leo, lalu apa ini, Capricorn ya, Capricorn, Sagittarius itu sih yang keluar zodiaknya. Taurus malah belum keluar ya teman-teman, tetapi diwakilkan dengan Capricorn dan juga ada ya Capricorn dan Virgo. Sesuatunya tuh stuck, kuat banget sini Capricorn. Entah Capricorn ini dia itu termasuk mungkin sun moon rising-nya ada Capricorn, jadi dia tuh juga dalam pergerakannya dia itu tidak ingin diketahui dan tidak ingin kelihatan kayak dia stalking kamu, gengsinya juga gede-gedean. Dia ini punya pembatas yang tinggi. Nah, kalau dia moonnya di Capricorn berarti dia pergerakannya itu tidak kelihatan sama kamu. Yang aku bisa lihat ya, pergerakan itu tidak diketahui. Tiba-tiba dia begini. Makanya banyak orang yang mungkin tidak menyangka dia seperti itu. Oke. Siapa yang kembali mesra ternyata nih memang mungkin orang yang kamu hindari. I'm sorry to say, tapi mungkin jauh dalam hati kamu. Kenapa dalam pembacaanku ini dia datang terus? Ya berarti dalam alam bawah sadar kamu masih tidak suka dia. Semakin tidak suka, semakin dia mendekat. Di sini ada kartu fish, ya. Ada kartu bouquet. Ada yang mengajak ketemuan nih, ngajak kencan, ya, ngajak kencan, senang-senang, ya. Bicara masalah kesuksesan dia di sini. Dia cerita bahwa aku udah berhasil nih. Ada man, ada snake. Orangnya nih sulit-sulit nyebelin ya. Dia nih masih punya banyak kerutan sebetulnya, tetapi dia berusaha kayak udah let it go. Nanti pelan-pelan dia akan menceritakan segala sesuatunya sama kamu. Dia di sini kayak cerita bahwa dia butuh ini, butuh itu ya teman-teman. Terus yang ingin dia katakan sudah pasti adalah hal romantis. Itu mengenai apa? Aku datang dan pergi. Aku pergi kemanapun, aku masih ingat sama kamu. Ternyata ikatan kamu itu begitu kuat dalam diriku, membawa aku kemana, bayangan kamu itu terbawa aku kemanapun aku melangkah. Dia bilang sudah tidak ada lagi main-main dan aku di sini pengen serius dalam melakukan cinta. Ayo, mari kita song-song namanya hari baru di mana kita harus meninggalkan masa lalu dan move forward. Aku adalah seseorang yang bisa masuk ke hati kamu dan memberikan kamu sebuah kestabilan dalam hidup. Kamu membuat jantung aku tuh berdegup dengan sangat kencang. Kamu adalah seseorang yang hilang ya. Kamu bagikan puzzle yang hilang yang kutemukan. Jadi adalah bagian dari diriku yang hilang. Ketika aku beranjak pergi dari kamu, itu sebetulnya adalah keputusan yang sangat besar. Kita di sini harus menunjukkan kebersamaan kita, cinta kita, karena cinta kita itu memiliki energi yang sangat tinggi.
Kapankah aku bisa bertemu dengan kamu lagi? Apakah kamu memikirkan aku? Aku memang punya masalah dalam mengekspresikan sesuatu. Teman-teman, ini bisa kita ambil ya hikmahnya, bahwa kamu tuh ketemu sama orang yang memang tidak ekspresif. Tidak ekspresif dalam arti kamu ketemu sama seseorang yang seperti batu gitu loh. Ya, seseorang yang seperti batu. Dan di sini kalau aku bilang, ya kamu yang jadi harus apa ya? Jadi harus menerka-nerka dia nih sebetulnya maunya gimana. Di sini, you are so good at fixing things or people that are broken heart. Kamu tuh memang punya keahlian untuk membenarkan atau menyembuhkan orang yang sakit hati. Kamu tuh punya senyum yang indah. Kamu tuh dengan senyum kamu bisa menghangatkan hati yang dingin, termasuk hatinya dia. Fokus kamu dengan dedikasi kamu selama ini kepada aku sangat mengagumkan. Bahkan kamu gak cuma bisa melakukan hal ini pada aku, energi kamu tuh bisa kamu serap dan berikan kepada dunia. Karena dia merasa kamu tuh masih menginspirasi orang ya teman-teman. Jadi sebetulnya orang ini cinta kamu itu sebetulnya kayak seiring berjalannya waktu. Mungkin susah untuk didapatkan, mungkin susah untuk kalian bersama, tetapi setidaknya dia sudah bisa sedikit demi sedikit ekspresif ya. Ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu, bahwa di sini dia tidak lagi ingin ada namanya cinta segitiga ya, tidak mau adanya sakit hati. Ya mungkin juga gini teman-teman, jika kamu dalam posisi orang ketiga, sebetulnya jangan memaksa dia untuk memilih dulu, karena jawabannya juga tidak akan membahagiakan kamu. Yang dia bisa lakukan adalah nikmati dan jalani apa yang kita punya selama ini. Nikmati apa yang kita bisa nikmati saat ini. Karena kenapa? Kamu tuh selalu ada dalam pikiran aku, memori kamu, semuanya itu selalu ada. Dengan memikirkan kamu aja, dengan memori bersama kamu, aku tuh happy. Dia bilang kayak gitu. Jadi buat kamu yang di sini terjerat dengan cinta segitiga, please harap untuk tidak terlalu memaksa hubungan kalian. Yang penting kalian jalan ya. Yang penting kalian saling ngobrol. Entah itu apa hubungan cinta segitiga atau gimana. Kalau seandainya memang sudah makin dalam dan dia tidak bisa, mendingan agak dijarak dulu. Kalian ngilang dulu deh. Supaya bisa netral kembali perasaannya. Jadi jangan diterusin. Udah cinta, kejar terus ya. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Semakin kamu mengejar dan mempertahankan, maka akan semakin sakit. Sebaiknya dibawa santai saja, karena keluar kartu Four of Swords ya, dan nikmati hari kamu. Ini adalah cara untuk terus mendapatkan energi dia. Bagaimana dengan dia? Dengan kamu tidak memaksa. Di sini dia mulai akan berpikir nanti ke depannya bahwa cinta yang murni adalah cinta yang kamu bawa. Kamu tuh membawa cinta murni untuk dia. Di sini dia akan berpikir bahwa mungkin dianya akan mencurigai kamu ya. Dia selama ini tidak adil untuk kamu. Dan di sini akibat ulahnya dia sendiri, dia yang makin tidak bisa ngelupain kamu. Jadi kalau aku bilang energi dari orang ini itu lebih besar daripada kamu harus ngemis-ngemis cinta sama dia. Ternyata akibat ulahnya sendiri dia kena tulah. Kena tulahnya apa? Semakin dia nyakitin kamu, semakin dia tidak bisa ngelupain kamu. Karena kenapa ya? Namanya dosa ya teman-teman. Mau kita bawa enak lah, kita gak bisa tidur tenang. Kalau kita punya musuh di dunia ini, mau musuhnya jauh atau dekat, tapi kita tuh pasti merasa terancam, merasa was-was. Kenapa? Karena kita tidak bisa akur. Energi kita di mata orang jelek.
Kita akan lihat siapa dia di sini yang ingin mesra lagi sama kamu. Ada WIOKNCXT, kemudian H, kemudian Y, L, V, Q, dan A. Ya, jika kalian di sini menemukan nama-namanya, silahkan. Wah, ini aku nemuin ada namanya C, I, N, Cina. No, rasis, cinta. Oki jelly drink. Atau loh. Ya, atau hoki. Kita akan ambil zodiaknya. Kita punya Capricorn, kita punya Cancer, Pisces, Taurus, Scorpio, dan juga Sagittarius. Kita akan ambil pesan apa terakhir sebagai penutup kartu. Tetap ya, kartu strength itu artinya kamu harus kuat menghadapi semua masalah. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan pernah stop untuk diri kamu sendiri. Namanya ego, namanya emosi, apalagi dalam hal cinta begini dikurang-kurangilah. Kita akan lihat di sini ya, energi dia itu lebih besar, ingin memiliki kamu daripada kamu. Oke, jadi kamu jangan merasa kayak dia tidak peduli sama kamu. Dia lebih gila dan lebih uring-uringan kalau nggak ada kamu. Next, kita akan ngebahas ya untuk selanjutnya apa jadinya kalau kamu tinggalkan. Oke, tapi itu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian ingin mendukung aku sekedar pertukaran energi, silahkan tekan link di bawah, ada namanya Saweria, mulai dari 10.000 hingga terserah kalian. Apapun yang kalian berikan kepadaku, mau dukungan cuma menonton atau memang ingin memberikan pertukaran energi, sangat berarti. See you next, selamat malam and bye bye.